Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz, meskipun belum bisa secara tatap muka langsung. Kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak, bisa disiapkan buku catatan. Jika nanti ada yang belum paham atau ada kata-kata sulit, bisa dicatat kemudian ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah pengajar tematik kelas 5. Begitu ya? Siap? Baik, Ustadz lanjutkan. Ayo, coba diperhatikan. Sekarang di depan kalian ada gambar apa? Ya, ada gambar kambing. Kambing adalah hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuh-tumbuhan tersebut akan dicerna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sedikit tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ya, ada serangga, kemudian ada hewan memamah biak, ya, atau kita sebut dengan hewan ruminansia. Kemudian ada ikan, kata, reptilia, burung, dan mamalia. Siapa yang belum pernah melihat belalang? Ya, di depan kalian sekarang ada serangga, ya, berwarna kuning dan sayapnya merah. Ini adalah belalang yang termasuk jenis serangga, ya. Nah, anak-anak, biasanya belalang ini makanannya apa? Iya, makanannya adalah dedaunan. Coba anak-anak perhatikan, ya. Ini adalah saluran pencernaan belalang, ya. Belalang ini biasanya memakan dedaunan, ya. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang masuk tadi, ya, disalurkan ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan di sini kemudian masuk ke empedu atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Setelah itu masuk ke usus. Nah, di usus sari-sari makanan belalang akan diserap, ya. Setelah itu akan keluar melalui anus, ya. Sisa-sisa makanan, ya, dibuangnya melalui anus. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan. Nah, proses memakan ini terjadi 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, jadi hewan ruminansia atau hewan memamah biak ini mencerna makanannya setelah dikunyah, ya, kemudian masuk ke dalam pencernaannya, kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ya, karena untuk memperhalus makanannya tersebut. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung.
dengan fungsi yang spesifik. Nah, contoh hewan ruminansia apa aja? Ya, contohnya ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi ini adalah pencernaan hewan ruminansia. Bagaimana makanan dicerna oleh hewan ruminansia ya. Contohnya hewan ruminansia di sini adalah sapi. Hewan ruminansia atau hewan memamah biak memiliki sistem pencernaan yang rumit. Lambungnya saja ada 4 ya. Ususnya juga sangat panjang, mencapai 30-40 meter. Proses pencernaan dimulai dari memakan rumput atau dedaunan dengan gigi depannya. Sapi menggigit dan memotong rumput untuk dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu makanan akan dikunyah dan dihancurkan dengan gigi geraham, lalu ditelan masuk ke dalam perut besar atau rumen ya. Sapi memiliki 4 lambung atau memiliki 4 perut, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Rumen atau perut besar merupakan perut yang terbesar karena berfungsi untuk menampung makanan yang baru dikunyah. Dalam rumen terdapat banyak bakteri untuk mencerna makanan. Sebagian makanan yang sudah dicerna di perut besar, di rumen ya, akan dikirim ke perut jala. Ya, dari rumen kemudian dikirim ke perut jala atau retikulum. Ya, kemudian dicerna dan diproses menjadi bola-bola kecil yang disebut bolus. Pada saat sapi sedang istirahat, bolus ini akan dikirim ke mulut untuk dikunyah-kunyah lagi. Setelah dikunyah-kunyah, bolus akan dikirim ke perut kitab atau omasum untuk dicerna lagi. Setelah itu, makanan akan dikirim ke perut masam atau abomasum untuk dicerna lagi dan diserap nutrisinya ya. Setelah itu, diserap nutrisinya, makanan tadi dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui intestinum.
Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan ikan, ya. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan katak atau reptilia yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Selanjutnya ada sistem pencernaan burung yang terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Dan ada juga sistem pencernaan mamalia yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kita akan belajar tentang iklan. Ya, anak-anak sering melihat iklan ya di TV, di majalah ya. Banyak sekali iklan. Ya. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Dalam iklan terdapat kata kunci. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan ya. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersebut tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Contoh iklan layanan masyarakat. Bisa diperhatikan kalau di sini ada iklan layanan masyarakat ya. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam sebuah iklan itu ada kata kunci. Nah, kata kunci itu adalah kata-kata inti iklan ya. Pemilihan kata kunci itu sangat penting agar maksud iklan itu tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Sekarang kita lihat iklan di samping ini ya. Di sini ada ikan bergizi tinggi, murah, dan enak ya. Dijelaskan kalau mempunyai sumber protein yang baik, mempunyai sumber vitamin, penyedia lemak baik bagi tubuh, dan sumber mineral ya. Kata kuncinya apa pada iklan ini? Kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi, murah, dan enak ya. Maksudnya apa? Agar masyarakat gemar makan ikan karena ikan itu gizinya tinggi, rasanya harganya murah, dan rasanya enak. Begitu ya. Alhamdulillah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami yang Ustadz sampaikan tadi ya. Jika ada yang belum paham, silahkan segera ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazah guru pengajar tematik kelas 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.